Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 9 akan memberikan kajian yang merupakan bagian dari rencana tindak lanjut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta tahun 2019 dengan materi Al-Islam. Poin pertama mengenai tauhid. Pengertian tauhid. Kata tauhid berasal dari Arab yang mempunyai makna menyatukan atau membuat menjadi satu. Secara bahasa, tauhid adalah mengesahkan Allah. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah yang mempunyai arti tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya manusia hanya berlindung, bersandar, dan berharap hanya kepada Allah. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengakui serta mengesahkan Allah bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, menghidupkan, serta mengatur seluruh yang ada di alam semesta ini, seperti menciptakan apapun, memberi rezeki, mengatur kode dan kodor, dan lainnya. Tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan cara beribadah sesuai dengan niat takarub, seperti berdoa, meminta, bertawakal, berkurban, yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya, seperti sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki rasa cinta kasih kepada seluruh makhluknya tanpa ada batasannya, yaitu semua yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan secara umum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti aktivitas makan, sedekah, tidur, berkurban, dan juga memberi nafkah. Jenis-jenis ibadah ghairul mahdoh yang pertama, melakukan berbagai macam kewajiban dan perkara yang dianjurkan pada asalnya, bukanlah termasuk ibadah. Yang kedua, meninggalkan berbagai hal yang haram dalam rangka mencari ridho Allah. Yang ketiga, melakukan perkara yang pada asalnya mubah dengan niat sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ramadan adalah ibadah yang dilaksanakan yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat, puasa, ibadah haji. Jadi pertama, ibadah itu turun dari syariat, jadi perintah Allah langsung. Kemudian ibadah tersebut dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi dalilnya kuat, harus kuat. Jadi harus ada perintah Allahnya dalam Al-Quran dan dilaksanakan juga oleh Nabi Muhammad. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak dapat mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan. Contohnya kayak sholat. Sholat itu ketentuan dari Allahnya ya begitu, nggak ada campur tangan manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak ada andil dalam syariat sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu melakukan peribadatan yang mendorong khusus ini harus berdasarkan syariat dan dicontohkan contoh pelaksanaannya itu dicontohkan oleh Rasulullah melalui ketentuan yang dimuat dalam hadis-hadis yang kuat dan sahih. Satu kaidah yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah mahdoh, yakni ini: semuanya haram kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itu konsep ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni ibadah, jadi semata-mata untuk mencari pahala. Contoh ibadah mahdoh: yang pertama, wudhu, tayamum, kemudian mandi wajib. Itu ada di dalil syariatnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Dan jika kamu junub, maka mandilah.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, dengan debu itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian contoh lain adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Kemudian ada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Kemudian haji dan umroh. Dalilnya gini, dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antar keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Jadi pada intinya ibadah mahdhah itu murni perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Dan kemudian Nabi kita pun, Rasul kita pun, Rasulullah SAW, beliau pun melakukannya dan menunjukkan tata caranya. Jadi begitu. Kemudian para ulama menjelaskan tentang ibadah mahdhah. Jika dikerjakan tanpa tuntunan, jelas adalah amalan yang sia-sia. Contohnya seperti sholat yang diniatkan khusus pada malam Jumat Kliwon. Nah, ini jelas-jelas nggak ada tuntunannya. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan tanpa tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi ibadah mahdhah ini dalilnya itu sangat ditekankan kesohihan dan kejelasannya. Bahkan kalau dalilnya nggak kuat atau kejelasan ibadahnya itu dipertanyakan, maka ibadah itu sia-sia hitungannya. Jadi perlu dasar dalam ibadah ini, sehingga ada kaidah dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu tadinya terlarang sampai ada dalil yang menuntunnya. Itu konsep ibadah mahdhah juga. Kemudian prinsip ibadah mahdhah. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan dengan dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah tersebut. Kemudian tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW, karena salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah itu adalah untuk memberi contoh kepada umatnya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya ialah berhakim kepada selain Nabi Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nisa. Selanjutnya, ibadah mahdhah itu bersifat suprarasional, artinya di atas jangkauan akal. Tentang ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal meliputi wilayah wahyu, akan hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya.
Jadi gini, timbul pertanyaan kayak kenapa sih harus sholat? Kenapa sih sholat tuh kayak gini? Kenapa harus puasa? Kenapa puasa tuh kayak gini? Nah, itu tuh kayak ibadah seperti itu tuh nggak patut dipertanyakan gitu. Yaitu sudah dari ketetapan Allah, ya begitu, nggak usah dipertanyakan lagi. Intinya kita mah melakukan apa yang diperintahkan Allah saja dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian asas dari ibadah mahdho itu taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah itu adalah kepatuhan dan ketaatan. Hamba wajib meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Jadi konsepnya gini, ibadah itu kan, ibadah kita adalah untuk Allah, tapi Allah itu sebenarnya nggak butuh kita beribadah kepadanya, tuh nggak butuh, justru kita yang butuh malah. Jadi ibadah itu untuk Allah tapi kita yang butuh, jadi kita yang harus ibadah kepadanya. Sejatinya Allah mah nggak akan, kebesarannya nggak akan berkurang kalau kita nggak ibadah kepada mereka, tapi justru kita yang butuh. Pengertian syahadatain. Syahadat disebut juga dengan syahadatain. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti dua kalimat syahadat. Kalimat pertama merupakan syahadat at-tauhid dan kalimat yang kedua merupakan syahadat ar-rasul. Syahadat at-tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan syahadat ar-rasul yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pengertian hablum minallah. Secara bahasa, hablum minallah berarti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, hablum minallah yaitu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam dan beriman dengan Islam, serta menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Hubungan syahadatain dengan hablum minallah yaitu pengakuan ketauhidan. Dengan mengucapkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa aja contoh ibadah hablum minallah? Di antaranya salat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh ibadah hablum minallah. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hablum minanas secara bahasa maknanya adalah hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lalu secara syariat maknanya adalah interaksi dengan sesama manusia, di mana jaminan kepercayaan bagi para mukmin dan mukminat yang dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu penerapan hablum minanas di kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sedekah. Jadi kalau ada teman atau saudara atau keluarga kamu di sekitar lingkungan kamu yang mengalami masalah ekonomi, bantu dia dengan cara sedekah. Lalu yang kedua, menyapa dia dengan cara salam. Jadi kalau kamu ketemu teman atau keluargamu di jalan, sapa dia dengan cara assalamualaikum, jangan malu katain. Lalu yang ketiga, saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Lalu setelah itu, jika ada teman, saudara kamu, atau sahabat kamu, atau pacarmu sekalipun sedang sakit, jenguk dia, samperi dia, beri perhatian yang lebih ke dia, agar nanti dia bisa sembuh. Lalu setelah itu ada hablum minalam. Hablum minalam secara bahasa maknanya adalah hubungan antara manusia dengan alam dan sesama makhluk. Hablum minalam di kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menjaga serta melestarikan alam kita. Dengan cara apa? Yang pertama, tidak melakukan penambangan liar agar hutan-hutan tidak gundul, biar masih pada bisa napas nantinya. Lalu yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir di sekitar lingkungan kita nih. Lalu setelah itu, perbanyak suaka marga satwa atau cagar alam agar hewan-hewan nantinya tidak punah atau bisa hidup lebih lama. Islam sebagai ilmu. Problematika yang dihadapi oleh peradaban Islam pada zaman sekarang ini adalah mundurnya khazanah kajian Islam pada masa kini. Anak-anak muda Islam lebih condong meniru peradaban barat ketimbang
mempelajari peradabannya sendiri. Kalau kita tarik benang merahnya, peradaban Islam dulunya adalah peradaban yang jaya dari masa Rasulullah SAW sampai dinasti Turki Ottoman di Turki. Kalau kita bisa melihat sejarah pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, di sana tentu banyak sekali khazanah atau keilmuan yang dikembangkan oleh peradaban Islam. Contohnya sendiri, beliau membuat perpustakaan yang dinamakan Bait Al-Hikmah, di mana di sana mengkaji setiap ilmu, entah itu mulai dari ilmu agama, tasawuf, filsafat, dan sains, dan juga teknologi. Berlanjut dengan ekspansi mereka ke Spanyol, tepatnya di Cordoba, Andalusia, Islam semakin bersinar bagaikan mutiara yang bersinar di tengah lautan gelap. Di sana Islam menunjukkan ekspektasinya sebagai peradaban yang maju. Peradaban Eropa sampai sekarang masih sumbangsih dari peradaban Islam itu sendiri. Bisa kita lihat peradaban Eropa yang sekarang yang maju dengan segala teknologinya itu adalah hasil dari peradaban Islam itu sendiri. Eropa tidak akan pernah ada tanpa ada peradaban Islam itu sendiri. Nah, Islam mengalami masa-masa yang suram, tepatnya pada abad pertengahan, yaitu abad ke-13, di mana kemunduran Islam itu sendiri itu terjadi pada tubuh Islam itu sendiri, di mana konflik internal antara para kaum cendekiawan Islam dengan para pemerintah. Lalu pada abad ke-20 muncullah revolusi Islam ataupun revolusi dalam pemikiran Islam. Di sana revolusi dalam pemikiran Islam tersebut dibawakan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan juga